saya mempunyai slogan. Iya. Saya melahirkan itu, saya mengingat seorang orang tua saya Apa? saat itu sebagai seorang guru mengaji. Palestina, Israel, saya masuk ke Palestina menuju Jordan saat itu, dan itu saya sebagai angkatan 98 saat itu, dan itulah terjadinya reformasi. Pergolakan di timur. Disitulah, Abang dinamika. jangan provokatornya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa Sultan TV, salam sehat. Alhamdulillah kita masih bisa ngobrol-ngobrol santai dalam acara kita Sabsus A1. Ini di samping kiri saya ada sosok muda. Beliau adalah senator dari Timur. Maksudnya orang Timur, anak muda yang eksis, kemudian dalam usia yang masih relatif belia, dia menjadi perwakilan dari daerahnya di Sulawesi Tengah yang beribu kota di Palu. Nah, alhamdulillah Bang Abdurrahman Taha. Iya. Selamat sore Bang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seger sekali ya Bang. Alhamdulillah. Jadi tampilannya tuh kece Bang kalau anak muda. Iya, gitu ya. Abang dari ini ya, tadi dari Palu ya? Iya, dari Dapil saya langsung rapat sebentar sama Mendagri karena ada jadwal hari ini di Sultan TV. Alhamdulillah saya luangkan waktu. Terima kasih, luar biasa ini di tengah kesibukannya. Tapi bahas apa Bang sama Mendagri? Bahas tadi pilkada. persoalan persiapan pemilu, insyaallah, termasuk pilkada juga. Apa? Mungkin ada update terbaru soal pilkada, tapi nggak diundurkan maksudnya kan udah nggak kan di situ. Tentunya ada dua alternatif ini nanti ke depan, apakah dimajukan atau dimundurkan melihat dari sisi waktu, dan ini juga ada keterlibatan dari keputusan daripada Komisi 2 nanti bersama-sama. Iya. Tentunya ada rapat gabungan. Ini pemirsa, Bang, saya manggilnya Bang Rahman. Iya. Bang Rahman ini buat saya unik sekali. Iya. Karena tidak banyak soalnya Bang senator yang cukup cepat merespon isu. Subhanallah. Iya. Aktif. Iya. Nah, saat kita minta tolong narasumber, info juga langsung telepon gitu kan. Jadi memang Abang sudah betul itu menjadi perwakilan gitu kan. Alhamdulillah. Karena kan dari sekian banyak itu Bang, ternyata kan mereka ya mohon maaf ya, juga jangankan di telepon gitu, di WA, didatengin ke rumah juga kadang-kadang nggak ada kan, kantornya juga kadang-kadang nggak ada gitu kan. Iya. Ini juga ironis. Nah, mungkin beda dengan Abang kan yang respon. Nah, artinya memahami tupoksi sebagai senator. Iya. Nah, tapi sebelum ke situ saya sebenarnya ingin menggelitik sosok Abang dari sisi lain. Iya. Karena menurut saya ini inspirasi ini yang harus dibagikan ke publik nih ya, ke masyarakat, tentunya pemirsa Sultan TV. Abang ini dari timur, ya kan? Dari timur, berproses dari yang paling kecil terus sebagai aktivis. Iya. Aktivis, pengusaha, mengambil posisi sebagai senator. Abang juga pernah aktif di partai. Nah, pertanyaan saya Bang, saat dulu imajinasi saat mahasiswa, kemudian kan di sana tuh di timur kan, pasti saat masuk ke senator, DPD, di circle-nya informasi, di circle-nya wilayah, apa yang ada dalam benak Abang? Ya, tentunya terima kasih bahwasanya saya tidak terpikir dalam hal ini bahwa saya masuk dalam sebuah ranah-ranah ruang politik. Ya. Tetapi tentunya dari darah orang tua saya. Sebagai seorang pengurus P3 saat itu, tentunya ini mengalir kepada diri saya saat itu.
Bahwasanya saya melihat dan saya di saat itulah mengambil sikap dan berpikir dan belajar daripada sebuah perkuliahan saat itu dan mengikuti perkembangan dinamika pemerintahan baik perpolitikan yang ada saat itu. Tentunya ini menjadi tanda tanya saya bahwa saya jika kalau mau terlibat dalam hal suatu pengambil kebijakan, bahwasanya kita harus masuk dalam sebuah ranah itu. Baik. Kalau di luar ya yang namanya pengontrol masyarakat baik dalam bentuk LSM maupun organisasi lain kan bisa juga mengontrol daripada jalannya roda pemerintahan berbangsa dan bernegara. Tentunya tetapi hari ini saya melihat dengan keinginan saya bahwasanya saya harus terlibat di dalam hal itu untuk memperjuangkan dari sebuah aspirasi-aspirasi masyarakat, saya harus masuk dalam ranah itu. Saat itulah saya setelah selesai SMA saya melanjutkan perkuliahan saat itu semester pertama di UMI dan itu saya sebagai angkatan 98 saat itu dan itulah terjadinya reformasi. Pergolakan di timur. Disitulah Abang jangan provokatornya ya. Jadi artinya bukan seorang provokator tetapi betul-betul aktivis yang saya menganggap saat itu harapan-harapan masyarakat di saat itulah berada di pundak mahasiswa untuk menjadikan sebuah perubahan dan ini menjadi sebuah corong daripada perubahan di saat itu dan memang keinginan-keinginan daripada marwah reformasi saat itu adalah bagaimana adanya sebuah pembatasan sebuah kekuasaan saat itu. Dan artinya kekuasaan itu presiden ya? Ya, pergolakan itulah yang kami inginkan dengan adanya zaman Orde Baru begitu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Tentunya dari sisi positif negatif ada kita melihat di saat itu, tetapi dengan dikungkungnya sebuah demokrasi, sebuah kebebasan, apalagi menyampaikan sebuah pendapat di saat itu kami betul-betul ibarat terisolir dari sebuah pergerakan saat itu. Maka dari itulah nafas daripada reformasi itu adalah sebuah pembatasan, sebuah kekuasaan di saat itu. Dan lahirnya sebuah lembaga baru yang namanya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Itu salah satu dua cita-cita yang digaungkan reformasi saat itu ya? Iya. Jadi sebenarnya jikal bakal lahirnya reformasi itu di situ. Pembatasan dan lahirnya sebuah lembaga baru yang namanya Dewan Perwakilan Daerah. Di saat itu. Nah, sekarang kan sudah masuk tuh di circle itu. Abang merasa gimana kira-kira? Tentunya alhamdulillah saya berangkat dari pembelajaran sebuah demokrasi saat itu saya berada di P3. Dan saya banyak belajar di saat itu di P3 dan saat itu adalah ketua umumnya adalah Surya Dharma Ali, Pak Surya Dharma Ali di saat itu sebagai ketua umum dan di saat itu saya juga umur 24, 25, 26. Saat itu saya berada di Dewan Koperasi Indonesia di Kopin saat itu. Kebetulan Menteri Koperasinya adalah Pak Surya Dharma Ali dan disitulah saya dipanggil bergabung ke P3 saat itu. Dan langsung masuk di kepengurusan DPP di pusat. Di bagian Litbang saat itu dan begitu dalam perjalanan di umur 32 saat itu saya mencoba untuk maju sebagai ketua wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Tengah dan alhamdulillah di saat itulah saya terpilih menjadi ketua umum wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Tengah di saat itu di usia 32 tahun. 32 tahun saat itu. Itu Bang sebentar, itu kok bisa Bang? Masih anak kecil, anak bocil gitu kan, 32 tahun, tapi bisa mengendalikan kan senior-senior tuh Bang. Ya, sangat luar biasa kalau kita mengetahui bahwa di dalam tubuh anatomi P3 itu bahwasanya itu adalah para ulama dan senior-senior yang sangat luar biasa yang ada di daerah. Tetapi para senior ini melihat amanah ini diberikan kepada saya, tentunya melihat sesuatu di dalam
pergerakan-pergerakan saya di saat itu. Dan memang saya menyampaikan kepada senior-senior saat itu, ya niat saya adalah untuk membesarkan sebuah partai. Saya bukan mau hidup dalam tubuh partai ini mencari sesuatu, tetapi saya ingin membesarkan partai dan betul-betul membawa amanah daripada masyarakat. Tentunya dengan nafas daripada ideologi partai kami adalah asasnya Islam. Tentunya saya mau tidak mau ya harus menerima. Bang, dugaan saya mungkin dalam proses itu, mungkin karena abang itu masih muda, juga pengusaha yang punya resource finansial yang kuat, sehingga mungkin abang tuh dipilih mungkin. Jadi bukan mungkin ngelihatnya abang nih, oh ini punya resource akses ke modal kuat, karena kan politik kan butuh logistik. Nah mungkin atau bagaimana? Ya tentunya di sisi lain ya, kalau saya di dalam pribadi saya itu adalah faktor nomor 2. Persoalan finansial. Tetapi betul-betul para ulama, para ustadz yang ada di Sulawesi Tengah saat itu memberikan amanah ini karena betul-betul melihat sepak terjang daripada pergerakan, pergerakan sosial saya yang saya lakukan selama ini dan belum menjadi apa-apa di saat itu. Dan memang saya pada saat itu adalah seorang pengusaha yang muda, yang memang saya di saat itu apapun yang saya lakukan berpikir bahwa sepanjang itu menjadi sebuah duit dan hasilnya adalah sebuah halal, ya saya lakukan. Dan itulah yang saya lakukan adalah kerja-kerja sosial. Di saat itu para ustadz ulama melihat daripada niat nawaitul saya, itulah saya bergabung di saat itu di P3 dan dipercayakan dan terpilih secara aklamasi. Kenapa saya hengkang ke arah DPD? Tentunya banyak proses berdemokrasi yang saya dapatkan hari ini, dan memang saya memang mempunyai prinsip. Saya punya prinsip, Mas, bahwasanya saya orang sebenarnya enggak mau yang diatur. Dari sebuah keinginan-keinginan jika saya memperjuangkan sebuah aspirasi. Tentunya bahwasanya kalau hari ini kebijakan itu lahir dari sebuah pemerintahan, jika dia adalah pro kepada masyarakat, rakyat hari ini, pasti saya memberi dukungan. Tetapi sepanjang sebuah kebijakan itu tidak memberikan efek terhadap masyarakat, ya mau tidak mau kita harus menegur. Ya fungsi pengawasan kita sebagai anggota legislatif, sebagai anggota legislator, sebagai anggota senator, tentunya mengingatkan kepada para pemimpin hari ini. Bang, diminum dulu Bang. Saya belum mau nge-highlight yang DPD, tapi saya menarik kepada proses tadi. Itu kan kalau saya tangkap muda sudah jadi pengusaha 24 tahun loh pemirsa. 24 tahun. Kita 24 tahun masih kongkong-kongkong atau kan. Nah, itu pasti masyarakat tadi pertama mungkin entrepreneurship-nya, ada jiwa pengusaha yang muncul, tapi juga jiwa sosial tadi ya, sosial entrepreneurnya juga muncul. Sehingga menjadi rekam jejak yang positif. Alhamdulillah. Nah, sekarang mungkin agak congkak nih nanya Bang. Itu kan kadang-kala masyarakat sekarang ini rekam jejaknya bagus, tetapi kalau nggak punya logistik itu kadang-kala juga tidak bisa diterima. Itu bagaimana Abang melihat rekam jejak dan melihat realitas itu? Tentunya semua berangkat daripada niat, Mas. Niatnya bahwasanya betul-betul berpihak kepada rakyat. Dan pendekatan-pendekatan kerja-kerja sosial inilah yang saya lakukan. Memulai bagaimana saya memberikan sebuah fasilitas masyarakat, terutama ambulans gratis. Saya ada rezeki membagi bagaimana setiap saat-saat itu saya membagi yang namanya sembako. Dan saya tidak punya kepentingan dan punya beban di saat itu. Saya bekerja secara sosial. Jadi keuntungan dari usaha ada yang dilimpahkan. Saya memberikan, dan saya tidak memilah dan memilih siapapun. Di saat itu, begitu saya ketemu masyarakat dan mendengarkan keluh kesah masyarakat di saat itu, bahwasanya seperti menyampaikan sebuah aspirasi. Disitulah saya terstigma bahwa saya ini harus masuk dalam sebuah ranah pengambil kebijakan saat itu.
kalau saya tidak masuk dalam ranah itu, saya tidak bisa berbuat. Maka dari itu saya mengambil sikap, karena gonjang-ganjingnya saat itu P3, saya mengalah demi sebuah kebesaran partai. Saya mengalah, mengundurkan diri. Di saat itu saya menyampaikan kepada saat itu Mas Romi adalah sekjennya. Saya pamit dengan baik-baik. Saya menyampaikan mengundurkan diri bahwa saya akan hengkang ke DPD RI. Dan saat itulah 2019 itu saya membuktikan dengan masuknya DPD dengan terpilih alhamdulillah 182.000 suara yang saya raup dan diberikan amanah kepada masyarakat Sulawesi Tengah. Tentunya bahwasanya dengan itulah prinsip saya menjaga amanah ini. Di saat itulah saya juga 2019 saya tidak mengeluarkan yang namanya money politik. Padahal ini DPD. Tentunya saya tidak mengeluarkan. Saya tidak mengeluarkan. Tetapi kalau operasional, ini kayaknya nih caleg-caleg mau dengerin nih Bang. Gimana caranya supaya nggak ngeluarin uang kan? Saya berbicara ini demi Allah. Karena memang jargon saya 2000. Atau mungkin gini Bang, menurut saya bukan abang nggak ngeluarin duit saat itu, tapi abang sudah meletakkan, udah nanamnya lama. Yang tadi mungkin lewat kerja-kerja sosial itulah yang saya katakan tadi, bahwasanya efeknya itulah yang memberikan menjadi sebuah perhatian masyarakat. Iya kan? Karena saya terpikir bahkan hari ini yang menghakimi para politisi hari ini baik DPR maupun DPD itu adalah rakyat, masyarakat. Jadi kalau mau menghakimi, lihat kinerja dan siapa yang punya kedekatan terhadap masyarakat dan punya perhatian terhadap masyarakat. Tentunya hari ini saya kerja-kerja sosial dan alhamdulillah sampai detik ini saya tidak pernah berhenti melakukan itu. Dan saya konsisten dan menjaga amanah itu. Saya sih gini Bang ya, yang tadi itu saya sepakat. Tapi pertanyaan selanjutnya Bang. Ini soal rekam jejak dan karena kita ngobrol sekali itu ya, itu kan banyak kemudian saya menyimpulkan bahwa anak-anak muda ini, abang mau bilang, lu meskipun uang banyak nih, belum tentu juga kepilih kan? Betul. Kalau dia tidak menanam sebelumnya. Betul. Uang bukan segala-galanya. Uang bukan segalanya, meskipun kita butuh uang untuk segalanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika misalnya itu udah meraih kepercayaan Bang, itu apa langkah yang dilakukan supaya menanamkan kepercayaan kepada publik, kepada masyarakat? Tentunya begini, saya awalnya itu berangkat dari sebuah slogan. Bagaimana saya meyakinkan daripada masyarakat itu. Dan masyarakat hari ini Sulawesi Tengah mengetahui apa yang telah saya lakukan jauh sebelumnya. Dan ini memang apa yang Mas katakan, hampir 10 tahun saya membangun sebuah kekuatan sosial itu. Tentunya kapital tentunya dengan berangkat dari situlah saya membranding diri saat itu. Dan di saat itulah umur saya di 33 tahun. Saat itu saya membranding dari Palestina, Israel, saya masuk ke Palestina menuju Jordan saat itu. Abang itu? Ya, saya ke sana. Wah, luar biasa. Dalam hal desertasi saya di saat itu. Tapi sambil desertasi. Tapi sebenarnya ingin branding diri. Saya lahir dari sebuah perjalanan daripada disertasi saya di saat itu. Saat itu 2012, 13 ke 14. Saya calon DPR RI saat itu. Saat itu 2014, nomor urut 1 lagi. Berarti abang sebelum ke DPD pernah maju DPR ya? Saya DPR RI. Waktu itu tidak terpilih tapi? Tidak terpilih, tetapi suara sangat luar biasa. Dengan capaian itu? Dengan capaian itu. Disitulah terlahir inspirasi bahwasanya saya mempunyai slogan. Saya melahirkan itu, saya mengingat seorang orang tua saya saat itu sebagai seorang guru mengaji. Maka slogan saya adalah anak guru mengaji. Dan sampai detik inilah tertanam slogan itu ke masyarakat Sulawesi Tengah. Jadi
uang bukan segala-galanya dalam hal sebuah pertarungan dalam berdemokrasi. Tetapi budgeting itu perlu memang juga untuk operasional. Tetapi kalau mau kepilih, kerjalah sosial yang dengan baik, yang punya nothing tulus terhadap masyarakat dan betul-betul amanah, menjaga amanah itu. Disitulah saya saat itu bersikap dan berpikir di saat 2019 saya mau maju, saya katakan tadi, saya tidak sepeser pun tidak mengeluarkan uang untuk yang namanya money politik. Tetapi saya membuktikan hari ini bahwa amanah rakyat itu diberikan kepada diri saya, maka betul-betul saya menjaga. Saya benar yang saya katakan tadi, jika ada sebuah kebijakan lahir pemerintah hari ini yang tidak pro kepada rakyat, tentunya saya harus menegur. Betul. Karena abang bagian di situ. Jika kebijakan itu pro kepada rakyat, tentunya saya harus memberi dukungan kepada pemerintahan saat ini. Jadi abang ya memang di dua kaki itu ya, kakinya satunya di rakyat, satunya di pemerintah. Karena abang decision maker. Betul. Nah ini saya baru juga, soalnya saya di profiling itu nggak ada abang pernah di DPR, tapi pernah nyalon DPR aja, pernah gagal ya? Pernah ada. Dari P3 ya? Iya, artinya itu bukan sebuah kegagalan. Betul. Tetapi adalah sebuah perjuangan yang tertunda di saat itu. Ini. Nah, saya tidak pernah putus asa di saat itu, karena memang capaian-capaian kerja-kerja saya melihat langkah-langkah pekerjaan sosial saya inilah yang meraup suara di saat itu. Itu hampir dan abang nggak patah hati ya, maksudnya tidak, patah hati? Ya tidak pernah saya patah hati dan saya tidak pernah stres. Alhamdulillah di saat itu pun yang namanya mobil, yang namanya rumah, yang namanya ada harta tanah saya nggak pernah jual. Iya. Nah, begitupun saya kembali kepada 2019 di saat itu, satu pun tidak ada yang tergadaikan. Alhamdulillah. Dan saya punya niat dengan Bismillah. Dan saya sandarkan diri saya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, dengan brand tadi ya. Ya, anak guru ngaji. Anak guru mengaji itulah menjadi sebuah sebuah slogan, menjadi terstigma kepada masyarakat pada diri saya, dan mereka itu mengingatkan pada diri saya begitu melihat penyebutan. Kalau saya di sana kan ART Abdurrahman Taha, anak guru mengaji. Betul. Nah, tentunya inilah terus dilekatkan pada hati masyarakat. ART pasti orang bilang anak guru mengaji. Kalau saya nanti kalau mau nyalon itu apa ya? Iya. Bapak saya petani, Bang. Iya. Petani. Jadi dia juga banyak anaknya, tapi alhamdulillah semua anaknya jadi master semua. Iya. Alhamdulillah. Kita sama-sama dari kampung, Bang. Iya, sama. Tapi Bang, gini, memang jiwa entrepreneurship ya tadi, jiwa sosial, kemudian yang membentuk menurut saya, yang membentuk itu kemudian abang humble. Kalau saya tangkap humble, responsif ya, karena nggak mungkin itu perwakilan rakyat itu lahir dari rahim bukan rakyat. Yeah. Kalau dia lahir dari rahim rakyat, pasti dia memahami tadi. Betul. Dia harus pro rakyat, betul, harus respon terhadap dinamika publik. Yeah. Nah, ini yang sebetulnya menurut saya agak khawatir ya, ketika misalnya ada anak muda, oke lah dia semangatnya oke, tetapi dia tidak pernah bersinggungan tadi, Bang. Tidak pernah menjadi usahawan, misalnya tidak pernah bersinggungan di areal sosial, aksi-aksi sosial. Ini kan sebetulnya menurut saya harus menjadi catatan nih, Bang. Iya. Toh itu anak siapa aja kalau menurut saya. Betul. Nah, karena itu sebenarnya yang akan merusak dinamika demokrasi. Nah, saya minta pandangan Abang nih sebetulnya. Itu bagaimana, Bang? Karena saya lihat nih, saya kemarin ke Palembang, Bang. Yeah. Palembang mudah sekali. Saya iseng-iseng saya trekking. Yeah. Kemudian saya juga kemarin ke Tasik. Yeah. Tasik, main ke Tasik. Ada, ini mudah sekali gitu buat saya. Saya yang hampir 30 ini kan merasa kita masih begini-begini aja, dia mau udah berani tampil di permukaan. Nah, tetapi banyak yang kemudian dari mereka itu berangkat dari orang tua. Iya, berangkatnya tidak membawa dari kayak Abang tadi tuh, terus gitu. Iya. Melalui tahapan-tahapan atau tangga-tangga tadi. Iya. Nah, itu bagaimana tanggapan Abang? Ya, kalau menurut saya bahwasanya kita
men-track juga daripada anak muda ini sebenarnya. Oke. Kalau memang dia lahir dari sebuah proses, tentunya kita meyakini bahwa perjuangan itu dan amanah itu pasti jatuh pada dirinya. Jika melalui sebuah proses, tetapi kalau dia melalui sebuah proses karbitan, apalagi turun-temurun dari seorang tuanya, yang hanya tahu mempunyai modal besar, tetapi tidak belajar dalam sebuah proses, tentunya ini kan menjadi sebuah keraguan bagi kita. Tetapi dalam pentas berdemokrasi ini kan sesuatu yang tidak ada yang dilarang sebenarnya. Semua mempunyai hak yang sama. Tetapi saya kembali lagi mengingatkan kepada masyarakat, walaupun muda, tentunya harus mempunyai track, mempunyai catatan. Jadi betul-betul kita melihat calon ini apakah melalui sebuah proses yang matang atau memang sebuah proses karbitan yang dilahirkan, dipaksakan karbitan oleh sebuah kekuatan daripada orang tuanya itu dipaksakan. Jadi apalagi seorang tuanya memegang sebuah jabatan hari ini, tentunya seluruh perangkat, misalnya sebagai misalnya nggak nyinggung siapapun ya Bang ya, ini kan fakta-fakta analisa aja ini. Jadi kalau ada yang kesinggung nih, ya tentu saya harus membuka ruang ini. Abang kan aktivis kan, pasti itu saya harus menyampaikan kepada masyarakat sehingga tidak salah memilih di kemudian hari, karena ini persoalan proses yang sangat panjang. Ya, tentunya kalau dilahirkan daripada sebuah dinasti yang lantas tidak berproses, ini kan juga sayang bagi kita. Dan sayangnya apa yang saya katakan? Karena betul-betul apakah amanah di kemudian hari menjalankan sebuah proses berdemokrasi, mengawal aspirasi masyarakat, membela rakyatnya yang ada di daerah pemilihannya. Jadi tentunya ini menjadi sebuah catatan bagi masyarakat. Saya mengingatkan jangan salah memilih. Tentunya jangan salah memilih karena ini proses panjang 5 tahun. Jangan sebuah kekuasaan, seorang bapaknya misalnya mantan hari ini seorang bupati, hari ini seorang gubernur, hari ini sebagai anggota DPR, memaksakan sebuah proses berdemokrasi anak yang tidak melalui sebuah proses tahapan-tahapan pembelajaran yang dipaksakan dengan hasil karbitan, ini tentunya perlu dipertanyakan. Jadi karena saya mengingatkan kepada masyarakat. Kok Abang nggak nyebut presiden tadi? Bupati, gubernur, DPR, tapi nggak nyebut presiden tadi. Ya tidak ada masalah. Apapun ini. Kan yang saya katakan kembali lagi bahwa ini adalah sebuah proses dan harus betul-betul matang dilihat masyarakat. Tentunya semua sama di hadapan kita. Tetapi lagi-lagi ini adalah proses berdemokrasi, kebebasan itu sama. Silakan. Tetapi ingat, kalau sebuah proses berdemokrasi lantas dalam hal sebuah ranah pengambil kebijakan hadir di situ, jangan hanya ketika duduk, jangan jadi penonton. Ini harus betul-betul punya nawetul mewakili. Jadi bukan hanya saya katakan tadi lahirnya dipaksakan lantas hanya datang duduk diam. Nah ini yang sangat berbahaya di kemudian hari. Makanya saya bilang prosesnya panjang ini. Masyarakat betul-betul harus melihat, memikirkan dan melihat berdemokrasi itu bagaimana prosesnya. Siap, ini menarik Bang. Ya kita kan diskusi ini jadi tanpa kita mau menunjukkan siapapun ya. Ini kan fakta-fakta ini harus kita menjadi diskursus bersama. Karena kalau tidak begitu tidak ada perbaikan demokrasi menurut saya. Kasihan tuh kayak kawan-kawan aktivis yang dia sudah menanam lama ya kan, tiba-tiba di nomor karena dia tidak punya akses pada tadi finansial, tidak punya akses kepada kekuasaan, akhirnya apa? Disimpan di nomor buntut dan itu banyak teman-teman saya Bang. Itu dan sedih juga gitu maksudnya. Ya itulah dinamikanya, ruang-ruang itulah tidak berikan kepada teman-teman aktivis. Ya termasuk kawan-kawan saya banyak juga yang berhasil. Betul. Walaupun di nomor urut buntut, tetapi banyak yang sukses, yang mengalahkan yang tadi itu. Makanya saya bilang inilah. Bukan satu-satunya tadi ya, uang tuh juga logisnya bukan satu-satunya juga. Bukan satu-satunya, bukan utama, utama. Tetapi betul-betul bagaimana masyarakat melihat. Karena ini proses yang 5 tahun sekali. Dan itu panjang dalam hal sebuah proses berdemokrasi. 5 tahun menunggu lagi. 5 tahun menunggu lagi. Saya yakin teman-teman aktivis jangan pernah
mengecil insecure lah hati, gitu ya. ya, Inferior lah, jangan, nggak boleh ya, ya. patah hati. Pokoknya lakukan yang terbaik dalam hal betul-betul mengawal daripada aspirasi. Dan buktinya abang bisa meraih itu. Alhamdulillah.